Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat yang ke-6 dan juga syarat yang ke-7 dalam syarat-syarat yaitu syarat-syarat wudu ya, syarat-syarat wudu, dan kita masuk ke syarat yang ke-6 dan juga syarat yang ke-7. Sebagaimana kemarin kita ulang dulu ya. Pertama, syarat yang pertama adalah niat, kemudian berakal, kemudian yang ketiga itu Islam, kemudian yang keempat air suci dan mensucikan, yang kelima yaitu airnya bukan air yang haram gitu ya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan khilafnya gitu ya. Walaupun ya ini kalau misalnya mau melihat perselisihan ulama terkait sah atau tidaknya seseorang yang wudhu dengan air yang haram, yaitu air curian misalnya, ini ada di kitab-kitab yang kutub mutawwalah misalnya, nanti di situ ada kitab-kitab yang memang bukan mukhtasar seperti ini ya, nazam yang mukhtasar ini artinya kitab yang memang benar pembahasannya lebih rinci di sana gitu ya. Kita langsung saja masuk aja ke yang keenam, yaitu izalatul mani'i min wusulihi. Yaitu apa? Syarat yang keenam yaitu adalah menghilangkan ya, menghilangkan sesuatu yang menghalangi ya, izalatul mani'i, menghilangkan sesuatu yang menghalangi min wusulihi, dari sampainya hi yaitu alma gitu ya, dari sampainya air ke apa? Kulit gitu ya. Yang menghalangi dari sampainya air ke kulit atau tempat ya, tempat yang diwajibkan untuk atau tempat atau anggota-anggota wudhu lah begitu. Misalnya kayak wajah, kemudian tangan, kemudian nanti kepala misalnya, dan juga nanti rijlain atau kedua kaki misalnya. Nah, itu harus di syarat yang keenam, itu harus dibuang sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota-anggota yang memang wajib dibasuh atau anggota-anggota yang memang wajib diusap. Nah, makanya harus dihilangkan. Misalnya apa? Di tangan misalnya, habis ngecat misalnya tangannya ternyata ada catnya misalnya. Maka di sini catnya, kemudian cat ini sesuatu cat yang memang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit misalnya, ke kulit misalnya. Maka di sini harus dibuang dulu. Kalau nggak dibuang, kemudian dia menghalangi sampainya air ke basyarah ya, ke kulit, maka ini wudunya tidak sah gitu ya. Kemudian wahakadzal khariju min sabilihi, dan kemudian syarat yang ketujuh yaitu al kharij, sesuatu yang keluar min sabilihi, dari apa? Dari ini sabil ini dari sabilain ya, dari dua misalnya dari kemaluan dan juga dubur ya, dari lubang dubur misalnya. Contohnya apa misalnya? Yaitu air kencing misalnya, atau misalnya dari belakang yaitu buang air besar. Jadi kalau misalnya ada seseorang buang air besar atau buang air kecil, kemudian dia langsung wudhu, belum izalat membuang atau membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau duburnya, dia tiba-tiba langsung wudhu saja, dia belum istinja ya, dia belum bersuci ya, belum membersihkan ya, habis BAB langsung wudhu, maka di sini tidak sah, maka harus diizalah, yaitu harus dibersihkan ya, harus dibuang. Caranya dengan apa? Ya dengan istinja tadi ya, dengan dengan air, ataupun istijmar dengan dia bersucinya dengan batu gitu ya, boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya kencing di hutan misalnya, lagi naik gunung misalnya, kemudian dia kencing, maka bersihkan dulu pakai air ataupun misalnya pakai batu seperti itu ya. Atau misalnya begitupun dengan buang air besar gitu. Inilah 7 syarat-syarat wudu yang dijelaskan oleh nazim gitu ya. An-niyatul aqlu ma'al islami ma'un tahurun min siwal harami izalatul mani'i min wusulihi wa hakadzal khariju min sabili. Al khariju tadi apa? Sesuatu yang keluar dari min sabilihi, dari kubul ataupun dubur ya, dengan cara istinja ya, dengan air, atau istijmar dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.